Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan seorang Syekh Asim Al-Hakim. Syekh ini pernah datang ke Indonesia dan disambut oleh tim Dondi Tan. Dan menurut pengakuan Dondi Tan, Syekh ini adalah idolanya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan pernyataan Syekh berikut. In Islam, it is not up to you to embrace Islam and then apostatize. Because we have rules and regulations. You don't want to accept Islam from the beginning? Don't. Remain in your religion. But to come and accept Islam and then leave Islam, this is a crime that is the cardinal sin. This is something that has to be punishable in Islam to protect Islam and the Muslims. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan sang Syekh, di mana dia bilang bahwa tidak seenaknya murtad dari Islam. Kalau kamu murtad, menurut ajaran Islam, kamu harus mendapat hukuman. Dan murtad itu adalah salah satu dosa besar. Dari pernyataan ini timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang yang masuk Islam pada akhirnya berubah pikiran setelah dia mempelajari Islam lebih dalam? Karena tidak mungkin orang yang menjadi mualaf mempelajari semua ajaran Islam baru dia bersyahadat. Tentunya dia tidak mengetahui semua ajaran Islam secara keseluruhan dan detail. Jadi, mungkin saja dalam perjalanannya sebagai seorang mualaf, dia belajar lebih dalam dan ternyata tidak sesuai dengan yang dia pikirkan sebelumnya. Apakah dia salah kalau dia berubah pikiran? Kasus yang disampaikan Syekh adalah untuk orang masuk Islam dari agama lain. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, bagaimana dengan orang yang lahir dalam keluarga Islam? Apakah mereka boleh murtad? Mengingat bukan pilihan mereka untuk menjadi Islam, orang tuanya lah yang membuat mereka jadi Islam. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang lahir dalam keluarga Muslim dihukum juga kalau mereka murtad? Mengingat bukan mereka yang memilih jadi Islam. Kalau kita lihat faktanya, seperti negara Arab Saudi dan negara Arab lainnya, yang menegakkan hukum Islam, sepertinya orang yang lahir Islam dan mualaf yang murtad hukumannya sama. Menurut saya, statement yang mengatakan, tidak ada paksaan dalam Islam perlu dipertanyakan. Karena, jika tidak ada paksaan, kenapa di negara yang menjalankan hukum Islam, justru menghukum orang yang murtad, baik yang lahir Islam maupun yang mualaf? Pada kesempatan lain, Syekh Asim ini juga mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. Sepertinya Syekh ini jujur dalam menyampaikan ajaran agamanya. Dia bilang, kalau Muslim pergi menguasai suatu negara atau daerah, Nabi katakan, pertama kali yang kamu lakukan adalah, ajak mereka ke Islam. Kalau mereka menolak, Allah memerintahkan supaya bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau bayar juga, nyawa melayang. Dia lanjut katakan, dan kami tangkap kamu, dan jadikan kamu budak kami, dan kami ambil tanahmu. Karena kamu menolak dua pilihan tadi, yaitu masuk Islam atau bayar jizyah. Lebih lanjut dia katakan, sistem seperti itu tidak bisa berjalan sekarang. Mungkin 40-50 tahun dari sekarang ketika umat Muslim sudah menjadi kuat. Kembali ke pertanyaan kita, katanya tidak ada paksaan dalam Islam. Kenapa orang dikasih pilihan bayar jizyah atau masuk Islam? Untuk menjawab itu, kita serahkan kepada saudara Muslim untuk menjawabnya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Syekh Asim Al-Hakim. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Buddha.
Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu, Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks, Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya, kita dengarkan pernyataan Donitan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Kita coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Faktanya, وقال الرسول. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. وقال الرسول. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. وقال الرسول. apakah ayat Quran ini adalah hadis? Sekali lagi, nama saya Kainama. Saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi ida semua bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi ida semua bohong. Tapi ida semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.